Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Walau telah libur ngaji tauhid 5 bulan kurang lebih Ustaz ya. Alhamdulillah kita ketemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati tuan-tuan guru, para ustaz, ustazah, jamaah, bapak ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembahasan kita malam ini kajian tauhid dengan membaca kitab Aqidatun Najin, menyambung daripada pembahasan sebelumnya terkait tentang ahlul fatrah. Namun sebelumnya barusan saja kita melaksanakan sholat gaib untuk ayahanda dari salah satu tuan guru kita, yaitu Al-Fadil Al-Ustadz Irhas yang hari ini wafat. Mudah-mudahan diterima segala amal beliau dan dimaafkan segala khilaf beliau dan diberikan tempat sebaik-baik tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tadi juga baru melaksanakan sholat gaib. Sedikit tentang pembahasan sholat gaib ya, untuk menambah wawasan kita. Sholat jenazah itu terbahagi 2. Ada sholat jenazah yang jenazahnya hadir, ada sholat jenazah yang jenazahnya tak hadir. Itulah yang dikatakan sholat gaib. Dan sholat jenazah yang jenazahnya hadir itu terbagi 2 lagi. Sholat jenazah yang jenazahnya hadir di depan kita, sebagaimana lazimnya sholat jenazah yang kita lakukan. Kemudian ada sholat jenazah yang jenazahnya hadir tapi sudah dikebumikan. Ya, ini jarang diamalkan ini. Padahal Nabi SAW pernah melakukannya. Suatu ketika di masa itu ada seorang wanita tua yang setiap hari kerjanya adalah membersihkan Masjid Nabawi. Suatu ketika wanita itu wafat, meninggal dunia. Rasul tidak diberitahu oleh sahabat. Sampai 3 hari berselang, Rasul SAW bertanya, mana nenek-nenek yang biasa bersihkan musola ini? Gitulah kurang lebih. Biasa tiap hari pagi datang kemari membersihkan Masjid Nabawi. Tak ada nampak. Dijawab para sahabat, ya Rasul, bahwasanya nenek fulanah yang biasa membersihkan masjid kita ini 3 hari lalu wafat. 3 hari lalu meninggal dunia. Nabi marah. Kenapa kalian tidak memberitahukan diriku tentang kewafatan beliau? Mungkin para sahabat berpikir begini, karena Nabi sedang sibuk mengurusi umat, alah cuma sekedar tukang bersih masjid aja kok.
Ya, ini ada 2 poin penting di sini. Pertama kita bahas dalil tentang sholat jenazah yang hadir tapi jenazahnya sudah dikebumikan. Tentang kedua, fadilah membersihkan masjid. Ya, jangan remeh, jangan sepele tentang keutamaan ya orang yang membersihkan masjid. Jangan dipandang sinis, jangan dipandang remeh. Petugas-petugas yang membersihkan WC-WC masjid, membersihkan masjid, jangan dipandang remeh. Kenapa? Karena orang-orang semisal ini termasuk orang yang sangat ya diperhatikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai tadi Nabi marah kepada para sahabat. Kenapa kalian tidak memberikan tahu kepada diriku kalau beliau telah meninggal dunia? Kami melihat engkau sedang sibuk mengurus urusan umat ya Rasul. Lagipun itu cuma tukang bersih masjid. Yo, Nabi marah. Ya. Akhirnya Nabi singkat cerita, nggak mungkinlah kalau tak spesial di hati Nabi, tak mungkin Nabi marah. Ya, kalau tak spesial tukang bersih masjid di hati Nabi, ya tak mungkin Nabi sampai marah. Makanya saya katakan jangan remeh dengan orang yang membersihkan masjid. Kalau bisa pun kita ya datang ke masjid lebih awal, kita sapu-sapu masjid, kamar mandi kita bersih-bersihkan. Termasuk menghilangkan penyakit hati sombong, gila pujian, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang hina. Seperti membersihkan WC, tapi jangan orang tahu. Ya, kalau orang tahu sama aja penyakit hati sombong, gila popularitasnya hilang. Tapi muncul penyakit hati lain, gila pujian. Ya. Ada seorang Habib, Al-Habib Ali Al-Jufri, menantu daripada besan, ya, daripada Al-Habib Umar bin Hafiz Yaman. Ya, insyaallah kita niat bisa kita datangkan Habib nanti ke kampung kita, insya Allah, biar berkah. Jadi ada sebuah masjid yang sampai penjaga masjidnya itu heran, tiap subuh masjid itu udah bersih, tiap subuh kamar mandinya udah bersih, kinclong wangi, sampai heran yang jaga masjid pun heran, siapa pula punya kojo nih, ini kan kojo anodan, membersihkan kamar mandi, setiap bangun udah bersih, setiap hari, sampai heran beliau sengaja nggak tidur malam untuk melihat siapa orang yang membersihkan kamar mandi. Ternyata ditahan-tahan yang ngantuk segala macam. Betapa kagetnya beliau, ternyata orang yang membersihkan kamar mandi WC seorang ulama besar, Al-Habib Ali Al-Jufri. Kalau mau tahu beliau, lihat di YouTube Habib Ali Al-Jufri, ganteng betul orangnya. Ya, sangat tampan sekali. Seorang ulama besar, bayangkan. Bukan kaleng-kaleng kalau kita bilang. Ya, dai internasional yang setiap waktu berkeliling dunia untuk berdakwah. Ya, jamaahnya bukan 100-200 orang, ratusan ribu orang. Kalau setiap majelis. Kita pernah hadir ke Jakarta di Monas majelis Rasulullah, bukan demo ya, memang hadir majelis sholawat. Ya, jangan dikira nanti demo pula, saya nggak ikut-ikut politik, mau kubu 01 ke 102 saya nggak ikut. Ya, silakan aja pilih masing-masing, tak usah gaduh masalah itu, mengaji aja udah. Ya, mau 01, 02 yang penting mengaji. Nah, itu dia. Jadi penuh Monas, sekitar 200 ribuan yang sekali hadir dari seluruh Indonesia kumpul di sana. Ya, termasuk ulama karismatik dunia. Masih mau membersihkan kamar mandi. Sampai yang jaga masjid terharu menangis. Ya, aduh Habib, kenapa antum ini ngerjain ini? Pekerjaan ini pekerjaan Anda ya Habib. Jangan. Ya, saya begini untuk membuangkan sifat sombong di dalam hati saya. Soalnya jamaah saya banyak. Jadi ada rasa, wah jemaahku banyak gitu ya. Aku nih Ustadz kondang, aku nih Ustadz tenar. Yang untuk menghilangkan penyakit gila popularitas itu, makanya aku kerjakan perbuatan hina ini tanpa sepengetahuan orang. Nah itu. Apa pula cerita kita tadi? Jadi
Ya, saking spesialnya orang yang membersihkan masjid, ya, sampai-sampai ya Nabi marah kepada para sahabat. Kenapa tidak diberitahukan kepada saya kalau nenek itu telah meninggal dunia? Antarkan saya ke makamnya. Diantarlah oleh sahabat. Sampai di makamnya, ayo ambil saf, kita sholat. Ya, sholat jenazahnya di atas kubur. Ya, jadi tak ada masalah, boleh. Boleh, ini kuburnya ya menghadap kiblat lah, macam sholat jenazah pada umumnya. Makanya itu termasuk sholat jenazah hadir. Makanya sholat jenazah hadir dalam bidang fikih, bab fikih itu ada dua. Hadir yang mayatnya belum dikebumikan, itu yang biasa kita lakukan, dan hadir yang jenazahnya sudah dikebumikan. Jadi antah ada sedau-sedau kita di mana meninggal dunia, kita udah sampai ke kampung tuh baru lagi dikebumikan jenazahnya, tak usah risau. Ya, pergi ke makamnya, ambil alas tikar, suci dari hadas dan najis tempatnya, sholat di atas kubur. Ya, nah ini langsung viral ini. Kenapa? Tak ada orang membuat di sini. Ya, kalaupun ada jarang. Tuan-tuan guru lah paling yang memang mengaji. Langsung tengok nih pengajian ya aliran sesat. Ada pula orang sholat di kuburan, apalagi puak-puak Wahabi. Ya, jangankan sholat di atas kuburan, berdoa pun di atas kuburan dikira awak nyembah kubur. Nauzubillahi min zalik. Itu aneh. Jadi sholat jenazah itu terbagi dua, jenazah hadir. Jenazah hadir terbagi dua, yang jenazahnya masih di atas kita belum dikebumikan, dan jenazah hadir yang jenazahnya sudah dikebumikan. Yang kedua sholat jenazah yang jenazahnya tak ada di hadapan kita. Itulah yang dikatakan sholat gaib. Pahala sholat gaib sama dengan sholat jenazah. Ya, pahala sholat gaib sama dengan ya pahala sholat jenazah. Hanya saja syarat sholat gaib itu jenazahnya harus sudah diyakini, dimandikan dan dikafankan. Karena syarat sholat jenazah itu apa? Jenazahnya sudah dimandikan dan dikafankan baru boleh disolatkan. Maka berlaku syarat sholat gaib seperti itu juga. Asal jenazah sudah dimandikan dan sudah dikafankan, walau belum dikebumikan, boleh untuk melaksanakan sholat gaib. Ya, dan pelaksanaannya tidak harus ba'dal maghrib. Bila-bila masa ya, kita nak sholat gaib, tafadhol. Sampai berapa lama batasan sholat gaib? Ini banyak pendapat di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, karya daripada Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, itu ada sekitar 28 jilid. Majmu' Syarah Al-Muhadzab, bukan Majmu' Syarif. Ya, kalau Majmu' Syarif ayat nubuat yang ada. Ya, tak ada sini pembahasan itu. Nah, dalam kitab itu disebutkan ada 7 pendapat tentang batasan sholat gaib. Tapi yang muktamad ajalah nih yang Odan sampaikan. Kalau semua disampaikan pintar kali nanti kita. Ya, pendapat yang muktamad berlakunya sholat gaib itu boleh dilangsungkan selama jenazahnya masih jenazahnya belum rusak. Ya, kira-kira berapa lama jenazah rusak sampai tulang-tulangnya? 5 tahun atau 3 tahun kemungkinan. Ya, kurang lebih. Nah, artinya kalau kita baru dapat khobar ada saudara kita, sahabat kita meninggal dunianya setahun yang lalu, kita masih boleh sholat gaib. Ya, nah itu dia. Jadi itu sholat gaib. Pendapat yang muktamad adalah selagi jenazahnya belum rusak. Ya, sekitar ada yang mengatakan rusaknya jenazah 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang mengatakan 7 tahun. Tapi pendapat mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal dan sebagian Syafi'iyah berpendapat selama-lamanya, selagi belum kita sholatkan. Makanya orang yang sudah sholat jenazah, ya udah tidak boleh lagi sholat gaib, makruh hukumnya. Ya, makruh. Makanya tadi Ustaz kan dalam sholat jenazah tadi kan di sana, makanya tak ikut tadi kan. Nah, karena memang tak berulang dia. Nah, itu berlaku bagi orang yang belum sholat jenazah. Yang sudah sholat jenazah tak kalah sholat gaib, ya, atau sholat jenazah untuk kedua kalinya. Nah, baik. Jadi itu batasan waktunya.
Ya, batasan waktu. Jadi kalau ada saudara kita meninggal dunia, kita baru dapat kabar setahun setelah meninggalnya dia, masih boleh disolat goibkan. Ya, entah-entah esoknya pun awak yang goib. Ya. Kemudian ini poin penting di sini tentang batasan jarak bolehnya solat goib. Ya, menurut pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Mengaji fikih pula kita nih. Mengaji fikih pula kita nih. Hah? Tak apalah sikit lah ya. Menurut pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, berlakunya solat jenazah itu, solat gaib tadi hanya bagi orang yang berada pada jarak di luar jarak mafasatil qasr. Jarak yang dibolehkan jamak dan qasar. Jadi kalau jarak jenazahnya dengan orang yang hendak sholat gaib masih di ruang lingkup mafasatil qasr, nggak boleh dia sholat gaib. Ya, jadi harus di luar jarak mafasatil qasr. Mafasatil qasr tadi jarak dibolehkan jamak qasar. Tombong sama Indrapura nih, Kuala Tanjung udah mafasatil qasr nah ya Ustaz. Boleh. Makanya kita sholat gaib di sini yang tak sempat tadi untuk melaksanakan. Saya memang satu balad dengan jenazah Ustaz Irhas, sama-sama di Medan kita katakan. Tapi posisi saya pada sekarang di luar jarak mafasatil qasr. Ya, tadi saya tak sempat untuk hadir jenazah beliau, ya, tak sempat lah pula sholat jenazah. Jadi tak mungkin pula awak sholat gaib di sana. Mengapa? Masih di dalam ruang lingkup mafasatil qasr. Nah, ini cocok telepon nih panitia di sana sholat gaib di sana. Nah, biar ada kawan awak kan gitu kan. Nah, karena di sini sudah jarak di luar jarak mafasatil qasr. Ini pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Tapi pendapat beliau di dalam kitab beliau yang lain yaitu kitab Al-Imdad. Jadi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami kitabnya banyak, bukan cuma satu. Ya, bukan cuma kitab Tuhfah. Ya, ada beberapa kitab karya daripada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, yang ada kitab Tuhfah, kemudian ada kitab Fathul Jawad, ada kitab Imdad, ada kitab Syarah Al-Ubab, dan kitab-kitab lain. Tadi saya kata pendapat pertama, pendapat Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah, ya, yaitu Tuhfatul Muhtaj. Dibolehkan melakukan sholat gaib apabila orang yang melakukan sholat gaib itu jarak dengan jenazah itu di luar mafasatil qasr. Nah, tapi pendapat beliau di dalam kitab beliau, pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab yang lain yaitu kitab Al-Imdad namanya, beliau mengatakan boleh melakukan sholat gaib meskipun jarak jenazah dengan orang yang sholat gaib di ruang lingkup jarak mafasatil qasr. Tapi berlakunya itu syaratnya kalau ada uzur. Semisal apa? Sakit, tak bisa dia datang. Nah, ini kampung apa namanya Ustaz? Pakam sama Modang Doras. Satu wilayah tidak tuh masih? Belum keluar dari mafasatil qasr kan? Tapi kalau sakit dia pula tak bisa uzur sama sekali untuk datang sholat jenazah ke sana, boleh dia sholat jenazah di sini. Walaupun masih dalam satu ruang lingkup mafasatil qasr. Karena apa? Ada uzurnya. Uzurnya apa? Sakit. Yang tidak memungkinkan dia pergi ke sana. Atau uzur lain di penjara misalnya. Nah, di sini mana LP? Ada LP dekat sini? Hah? Labuhan Ruku. Itu masih mafasatil qasr lah sama sini. Meninggal orang tuanya di sini. Dia di tahanan LP. Masih jarak mafasatil qasr. Boleh dia sholat gaib di sana? Boleh. Itu karena uzur juga. Jadi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ya punya dua pendapat dalam masalah ini. Ya, pendapat pertama dalam kitab Tuhfatul Muhtaj mengatakan apapun alasannya mutlakon nggak boleh sholat gaib kalau masih dalam ruang lingkup mafasatil qasr. Pendapat beliau di kitab yang lain, kitab Imdad, masih ada kelonggaran. Boleh dengan syarat ada uzur. Nah, berarti Syekh Ibnu Hajar nggak konsisten, bukan gitu. Begini, kalau kita belajar fikih mazhab Syafi'i,
Ya, minta izin sama Ustaz Irhas nih, beliau mengajar fikih kan. Cuma odan yang fakir ini nambah-nambah ya, mengurang-urangkan saja bukan menambah ya. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami punya beberapa kitab. Urutan pertama kitab Tuhfatul Muhtaj. Ya. Urutan kedua kitab Fathul Jawad. Ya, jadi beliau punya kitab namanya yang kedua kitab Fathul Jawad. Urutan ketiga kitab Al-Imdad. Ya. Pertama tadi apa? Tuhfah, kedua Fathul Jawad, ketiga Imdad, keempat Syarah Ulbab. Ini urutannya jangan dirubah. Ya, urutannya jangan dirubah. Jadi cara melihatnya gini, kira-kira pendapat Syekh Ibnu Hajar yang muktamad yang mana Ustaz? Pendapat pertama di dalam kitab Tuhfahnya dia atau pendapat kedua dalam kitab Al-Imdad? Tak bisa mengarang-arang. Menurut Odan agak-agaknya, udahlah kitab yang Imdad ajalah, lebih mudah mengamalkan. Tak bisa begitu dalam bermazhab. Ulama mazhab sudah menentukan rumusan baku. Kalau terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat di antara kaul-kaulnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, maka urutan pertama kitab Tuhfah, urutan kedua kitab Fathul Jawad, urutan ketiga kitab Imdad. Nah, tadi khilafiyahnya kitab apa? Tuhfah dengan Al-Imdad. Maka pendapat yang dianggap muktamad adalah pendapat beliau yang ada di dalam kitab Tuhfah. Kenapa? Karena Tuhfah urutan pertama, Imdad urutan ketiga. Jadi nggak bisa awak mengarang-arang agak-agaknya pendapat yang kuat pendapat ketiga lah. Nggak bisa. Ya inilah, jadi belajar fikih itu mesti paham juga rumus-rumus fikih. Sama seperti ini, contoh lain ya. Biar kita agak buka jendela mazhab Syafi'i sedikit dari sisi rumusannya. Kita kalau di Jawa itu memang di kader untuk macam jadi mufti gitulah, ya. Nah, jadi bukan harus tahu hukumnya, harus tahu juga rumusan-rumusannya. Ya, konsep fikih mazhab Syafi'i itu seperti apa? Contoh lagi begini misal. Kalau terjadi khilafiyah, contohnya masalah apa hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya. Menurut pendapat Imam Nawawi, sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Menurut Imam Rafi'i, sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Bagi awak yang malas sholat berjamaah, udah tentu awak katakanlah pendapat yang muktamad pendapat Imam Rafi'i yang hukumnya sunnah muakkad. Ada hadisnya. Yang bilang tak ada hadisnya siapa? Dua-duanya ada hadisnya. Pendapat Imam Nawawi mengatakan fardu kifayah, ada hadisnya. Pendapat Imam Rafi'i yang mengatakan sholat jamaah laki-laki hukumnya sunnah muakkad, memang ada hadisnya. Tapi rumusan dalam madhab Syafi'i, kalau terjadi perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, pendapat yang diunggulkan adalah pendapat Imam Nawawi, bukan pendapat Imam Rafi'i. Jadi tak bisa kita katakan agaknya aku lebih condong kepada pendapat Imam Rafi'i. Ya, inilah yang muktamad katanya. Iya, muktamad menurutmu. Ya, bukan muktamad menurut mazhab. Itu. Ya. Tapi begini juga, tidak semua pendapat Imam Nawawi itu muktamad. Contoh kasus hukum bersiwak bagi orang yang berpuasa. Pernah nggak bahas hukum ini? Ya, hukum bersiwak atau gosok gigi bagi orang berpuasa selagi belum zawal, kan gitu. Belum masuk waktu zuhur masih boleh bersiwak, tak makruh bagi orang berpuasa. Tapi pendapat Imam Nawawi, bersiwak bagi orang berpuasa tidak makruh secara mutlak walau sudah lewat zawal. Lantas jangan kita karena kagum kita sama Imam Nawawi, aku pakai Imam Nawawi aja lah, gosok gigi atau bersiwak walau jam 4 sore tak makruh. Ya, karena itu memang pendapat Imam Nawawi. Jangan keliru. Tak semua pendapat Imam Nawawi itu bisa dianggap pendapat yang muktamad. Kalau pendapat Imam Nawawi menyalahi atau menyelisihi pendapat jumhur Syafi'iyah, mayoritas ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, maka pendapat yang diunggulkan pendapat jumhur Syafi'iyah daripada pendapat Imam Nawawi.
Jadi dalam masalah siwak tadi bagi orang berpuasa, pendapat yang muktamad, pendapat Imam Nawawi atau pendapat Jumhurus Syafi'iyah? Jawabannya pendapat Jumhurus Syafi'iyah yang mengatakan bersiwak bagi orang berpuasa tuh kalau sudah zawal lewat zuhur hukumnya makruh. Walau Imam Nawawi mengatakan tidak makruh. Nah, itu dia. Jadi kalau di pondok kita, ya, santri-santri itu kita ajarkan rumus ini. Nah, jadi nanti tinggal dilihat anak Tanjung Indrapura banyak sekarang yang mondok di pondok kita. Ya, lebih dari 10 orang. Nanti tinggal dilihat bakatnya masing-masing. Ada yang ke ahli tauhid, ada yang ke fikih. Nah, jadi kalau fikih kita ajarkan rumus-rumus fikih seperti itu. Nah, itu mau tarap-tarap jadi mufti lah itu. Ya, bukan tahu sekedar hukumnya tapi memilah-milah kaulnya. Nah, baik, itu ajalah untuk pembukaan kita tentang sholat gaib tadi. Ya, tapi kalau memang uzur kali boleh kita pakai pendapat Syekh Ibnu Hajar yang di dalam kitab Tuhfah yang membolehkan sholat gaib itu dilakukan dalam ruang lingkup mafasatil qasr dengan syarat ada uzur. Jadi boleh pun bukan boleh mutlak, harus ada uzurnya, semisal sakit gitu ya. Ya, kitab Al-Imdad ya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, kita bukalah sama-sama kitab Aqidatun Najiniyah. Di halaman 11 baris ke-8 dari bawah, di sebelah kiri itu ada dalam kurung dan atas gitu ya. Di bawah ya, sebelah kiri ada dalam kurung dan atas kaul yang kedua itu dia. Udah? Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Dan atas kaul yang kedua itu maka ahlul fatrah itu lepas mereka itu daripada neraka. Dan jika mengubah oleh mereka itu dan menukar oleh mereka itu dan menyembah oleh mereka itu akan berhala sekalipun. Dan apabila engkau ketahui, nah ini nanti penjelasannya sini dulu. Jadi kemarin kita membahas begini, dalam kewajiban iman itu apakah harus dengan seorang rasul sahaja ya ataukah dengan rasul yang memang diutus kepada kaumnya? Seperti kemarin kita contohkan Nabi Isa. Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel. Apakah orang di luar Bani Israel ditaklif untuk beriman kepada Nabi Isa? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, taklif iman itu bisa tegak dengan seorang rasul manapun. Ya seperti Nabi Isa, walau dia diutus kepada Bani Israel, ya tapi umat-umat selain Bani Israel dituntut beriman juga kepada ya Nabi Isa. Ini pendapat yang pertama, pendapat Maturidiyah kemarin. Ya. Kedua, pendapat yang kedua, tegak taklif iman itu tidak bisa hanya kepada seorang rasul sahaja. Harus kepada rasul yang memang diutus kepadanya. Jadi seperti Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Maka yang dituntut taklif beriman kepada Nabi Isa hanya Bani Israel saja. Orang di luar Bani Israel tidak dituntut taklif beriman kepada Nabi Isa. Jadi wong Batubara, wong Jawa, orang Melayu, Mandeling, ya. Kalau tidak termasuk Bani Israel, maka tidak tertuntut taklif harus beriman kepada Nabi Isa. Ya. Artinya ya udah ahlul fatrah. Ya, masuk dia. Makanya di sini dikatakan atas kaul yang kedua yang tadi yang barusan saya jelaskan bahwasanya ahlul fatrah itu selamat dari neraka. Ya, ahlul fatrah termasuk ayah ibu Nabi selamat dari neraka. Artinya ayah ibu Nabi ahlul fatrah yang posisinya adalah ahlul jannah. Ya, jadi ayah ibu Nabi adalah penghuni surga. Sampai pendapat kedua ini mengatakan sekalipun ada ahlul fatrah yang tidak menyembah Allah, tapi yang disembahnya adalah berhala sekalipun. Apakah dia ahlul jannah? Menurut pendapat yang muktamad, dia tetap ahlul jannah.
Ya, kenapa? Karena tidak sampai syiar agama kepada mereka. Kalau kita contohkan sekarang ada orang tinggal di hutan Papua pedalaman, tak pernah sekalipun mendengar apa itu Islam. Jangankan memeluk Islam, Islam pun tak pernah sampai ke telinga mereka. Kebetulan agama yang sampai kepada mereka yang Esa tapi 3. Paham ya? Nah, itu yang dianut mereka, bukan Islam. Karena kenapa? Tak pernah sampai Islam kepada mereka. Maka ketika mereka wafat, mati, apakah mereka ahlul jannah? Jawabannya atas kaul yang muktamad, mereka ahlul jannah. Walau berjelas-jelas mereka ya menuhankan selain Allah sekalipun. Allah Maha Adil. Kalaulah mereka masuk neraka, mereka bisa protes kepada Tuhan. Ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke dalam surga? Kalau bahas sifat jaiz bisa kita jawab. Tuhan bebas melakukan apapun sekehendaknya. Itu kan sifat jaiz bagi Allah. Ya, tapi bukan dari sisi itunya. Allah tuh Maha Adil. Ya Rabb, kenapa kau masukkan kami ke neraka? Dijawab Allah Ta'ala, ya karena kalian menyembah selain aku. Mereka pun jawab, salah kau lah Tuhan. Kenapa kau tak utus orang yang bisa mengajarkan kami bagaimana menyembahmu? Ya, tak mungkin Tuhan pula mengatakan, iyo pula lah, maaflah salah Odan masuk neraka. Tak mungkin. Ya. Nah, makanya ahlul fatrah, walau dia jelas-jelas menyembah berhala, tapi dia ahlul fatrah, maka dia tetap ahlul jannah menurut pendapat yang kedua. Tapi menurut pendapat pertama, ahlul fatrah itu dibagi 2, kan gitu kan? Terbagi kepada 2. Ahlul fatrah yang nyembah berhala, ahlul nar, masuk neraka. Ahlul fatrah yang nyembah Allah Ta'ala, ya, beragama dengan agama nenek moyang mereka, ya, beriman kepada Allah dengan mengikut agama nabi-nabi sebelumnya, itu ahlul jannah. Itu kalau pendapat pertama. Pendapat kedua, ahlul fatrah mutlakon ahlul jannah. Baik yang beriman kepada nabi-nabi sebelumnya atau yang mereka justru menyembah Tuhan selain Allah. Yang muktamad pendapat yang kedua. Ya, walau mereka menyembah Tuhan selain Allah, mereka adalah ahlul jannah.